secara umum NI ini kan seperti virus, gak kelihatan. Kalau terakhir pakaian di sana jumlah anggotanya sendiri udah berapa tuh Pak? Tahun 2003 ketika saya keluar itu jumlahnya kurang lebih sekitar 250.000 dari komandemen wilayah 9. Jadi di NI ada 9 komandemen wilayah, KW1, KW2 sampai KW9. Nah, KW9 ini yang dianggap cukup unik, cukup masif karena memang korban paling banyak adalah kalangan anak muda. Nah, sekarang peran aktif apa sih Pak yang NII Crisis Center ini untuk mencegah radikalisme terorisme ini? Jadi kita identifikasi lah. Ternyata kalau sudah kita identifikasi ternyata ini positif, ternyata masuk NII, baru kita rehabilitasi atau reedukasi, reideologi kembali orang yang sudah terpapar, bagaimana kita kembalikan. Dari mulai latar belakang yang beda, bahkan tadi juga bilang hafiz Quran 30, berarti kan sebenarnya ia memiliki otak yang cerdas gitu ya Pak. Dari cara pemikirannya logis juga. Tapi berarti ini semua nggak cukup. Nah, apa sih yang bisa menjadi pegangan kita untuk kita melawan paparan radikalisme ini? Kita harus banyak literasi, banyak membaca, dan jangan taklid buta. Artinya bahwa menganggap bahwa yang kita ikuti pasti benar. Jadi kita mengembalikan kearifan lokal ini bahwa ini bukanlah bid'ah, ini adalah jembatan komunikasi antara masyarakat dengan aparat, dengan negara, bagaimana supaya kita bisa berkomunikasi. Karena ini yang mau dihancurkan oleh mereka. Nah, kalau tadi Pak Ken udah bilang penggalangan dananya lewat kotak amal, lewat yayasan, ada nggak sih tapi lembaga penghimpunan dana yang benar membantu secara mungkin per bulan dan menjadi backingan mereka nih untuk membesarkan si paham ini? Informasinya ada. Sobat Damai, BNPT hadir, harmoni, aman, damai, indah, rukun. Senang sekali saya Anjana Demira dapat hadir kembali dan menyapa Anda dalam podcast Cafe Toleransi. Kalau kita berbicara soal penyebaran paham radikalisme dan terorisme ini masih terus terjadi. Mereka yang baru bergabung menjadi anggota kelompok-kelompok radikal ini datang dari latar belakang dan profesi yang berbeda-beda. Bahkan telah menyasar ke lapisan kelembagaan. Salah satu kelompok yang sudah akrab di telinga masyarakat Indonesia adalah NII. Begitu masif dan mengkhawatirkannya pergerakan mereka, membuat salah satu mantan anggotanya mendirikan NII Crisis Center yang berfungsi sebagai wadah pengaduan untuk siapa saja yang kerabat atau keluarga yang tergabung dengan NII. Lalu, apa saja sih peran dan aksi yang dilakukan NII Crisis Center dalam membantu memberantas paparan paham radikalisme? Well, telah bergabung bersama kita mantan perekrut terbaik NII pada masanya, sekaligus pendiri NII Crisis Center. Langsung saja kita sapa Pak Ken Setiawan. Halo Pak Ken, selamat datang di Cafe Toleransi. Selamat datang. Gimana kabarnya Pak? Kabarnya baik, alhamdulillah sehat. Pasti di sini saya yakin Sobat Damai penasaran tentang NII ini sendiri dan mungkin banyak di sini yang belum tahu bahwa ini ternyata sebuah virus. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, mungkin kita boleh lepas maskernya dulu karena kita sudah vaksin lengkap, vaksin booster juga, jadi biar ngobrolnya lebih enak ya Pak ya. Nah, Pak Ken ini merupakan salah satu perekrut terbaik NII pada masanya. Mungkin kalau bisa diceritakan awalnya Pak Ken ini tersirap gitu ya, NII ini tahun berapa dan selama berapa lama nih Pak? Awal bergabung di NII saya tahu sekitar tahun 2000. Dan keluarnya sekitar 2003-an. Jadi waktu yang singkat, cuman pada satu totalitas dalam bergabung. Sehingga banyak sekali hal-hal yang di luar nalar yang akhirnya kita lakukan di sana. Bahkan banyak sekali hal-hal yang bertentangan dengan agama, dengan negara. Kriminal atas nama agama, melegalkan hal-hal yang dilarang oleh agama. Atas nama perjuangan. Perjuangan untuk membela dari mulai agama, dari segala sisi berarti ya Pak. Kalau sekarang Pak Ken lihat pergerakan NII sekarang lebih masif dibandingkan dulu atau seperti apa Pak sekarang? Ya, secara umum NII ini kan seperti virus, gak kelihatan. Apalagi ketika media tidak memberitakan, justru dia akan semakin eksis.
Karena berbeda dengan kelompok seperti Hizbut Tahrir Indonesia yang nongol di permukaan. NI ini jangankan aparat, jangankan pemerintah, keluarga terdekat aja ketika ada salah satu anak yang terpapar, itu banyak yang tidak tahu. Ini kan bahaya sekali. Dan ini bisa menimpa siapa saja, seperti virus, tidak pandang sisi usia, pendidikan, profesi. Pokoknya orang ketika sudah bergabung dalam kelompok ini pasti akan goblok mendadak. Tapi itu dia Pak, mungkin kita di layar kaca gitu kita sering sering nonton masalah radikalisme, terorisme. Tadi kan Pak Ken juga bilang mungkin kalau anaknya sendiri ikutan kita juga nggak tahu. Nah, tapi sebenarnya seperti apa cara NII ini untuk merekrut, untuk menggait virus yang seperti apa Pak? Ya, pendekatannya mereka biasanya kan melalui pertemanan. Sasaran paling empuk memang adalah anak-anak muda. Dan hari ini ada media sosial. Ini juga menjadi alat yang efektif untuk mereka dalam menyebarkan pahamnya. Jadi mereka ini jumlahnya memang tidak banyak dibanding kita mayoritas masyarakat yang moderat. Tapi mereka itu sangat aktif, terstruktur dan sistematis. Mereka itu 24 jam bergerak mencari anggota baru. Jadi, kalau terakhir pakai di sana jumlah anggotanya sendiri udah berapa tuh Pak? Tahun 2003 ketika saya keluar itu jumlahnya kurang lebih sekitar 250.000 dari komandemen wilayah 9. Jadi di NI ada 9 komandemen wilayah, KW1, KW2 sampai KW9. Nah, KW9 ini yang dianggap cukup unik, cukup masif karena memang korban paling banyak adalah kalangan anak muda. Jadi itu terdata dan dulu ada KTP-nya, angka segitu, dan itu seperti virus nyebar. 250.000 hanya di satu wilayah berarti? Iya, komandan wilayah, namanya KW9 itu wilayah Jabodetabek. Oke. Nah kalau pakai sendiri berarti di NII ini tugasnya ngapain? Maksudnya merekrut terus untuk, tadi kan mungkin pakai kita sempat ngobrol merampok apa segala macam itu, kalau pakai sendiri jadi tugasnya apa? Jadi di NII ada beberapa tim, ada tim Maliyah, ada tim Hujumah, tim Maliyah, tim pencari dana, tim Hujumah, tim perekrut. Jadi kita masuk kepada tim perekrutan. Dan biasanya orang yang sudah bergabung masih baru belum ditugasi ngerekrut, membawa calon korban ini ke satu tempat nanti akan dieksekusi oleh perekrut-perekrut ini. Dan biasanya menggunakan pengkondisian. Korban 1 yang rekrut 5. Korban laki-laki yang rekrut 5 perempuan cantik yang hobinya sama. Jadi nanti ada screening, pencarian jati diri korban, dia sukanya apa, dia tidak suka apa. Jadi latar belakang dia kuliah di mana. Jadi ada syaratnya juga. Kekurangan dan kelebihan korban sudah kita kantongi. Korbannya suka fotografi. Nanti kita siapkan 5 orang lawan jenis yang suka fotografi. Ngobrolnya tidak di tempat ibadah mereka. Di taman, di food court, di pombe, di tempat-tempat umum yang orang tidak curiga bahwa itu perekrutan. Dan mereka menggunakan bahasa pengkondisian ketika korban ini sudah merasa nyaman, hobinya sudah ada yang mendukung, baru nanti sedikit demi sedikit doktrin itu akan disampaikan. Jadi gambarannya begini. Ada satu orang menjual kucing Anggora, ketemu dengan 5 orang yang pengen beli tapi nggak punya dana. Di setting, ini adalah anjing. Orang pertama bertanya, wih anjingnya bagus ya? Yang punya kucing bilang, bukan, ini kucing Anggora bukan anjing. Ini harganya mahal kan? Orang kedua bertanya lagi, wih berapa harganya? Terus 3, 4, 5 mengatakan bahwa ini adalah anjing. Akhirnya yang punya kucing ragu, jangan-jangan ini anjing. Karena semua orang mengatakan bahwa ini anjing. Lah, di kelompok NI yang disugesti adalah kitab suci. Ini Quran, kitab suci orang Islam. Kalau kamu tidak meyakini berarti kamu bukan tidak memenuhi syarat sebagai rukun sebagai orang Islam. Akhirnya karena semua mengatakan hal yang sama, akhirnya korban, oh iya juga ya. Iya juga, dan selalu disugesti menggunakan ayat-ayat. Ini yang akhirnya banyak orang tidak berani mengkritik. Apalagi kita mengkritik ayat, berarti kita melawan Allah gitu kan. Nah ini yang kita tidak menyalahkan korban, karena ya korban ini dari hasil dari pengkondisian yang dia sendiri tidak sadar bahwa ini hasil sebuah pengkondisian. Mereka mengira ini sahabat-sahabat yang ternyata satu pemikiran. Tujuannya sama, pemikiran minoritasnya disudutkan gitu ya, menjadi pikiran mayoritas. Hoax yang diulang terus-menerus akan menjadi sebuah kebenaran. Benar. Nah, kalau dengan tadi mungkin Pak Ken udah bilang targetnya adalah milenial, anak muda. Nah, sekarang peran aktif apa sih Pak yang NII Crisis Center ini untuk mencegah radikalisme terorisme ini? Kami dari NII Crisis Center menyadari dengan segala keterbatasannya, karena kami
sadar diri kami bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Kami hanya sekelompok orang yang pernah tersesat. Kami ingin berbuat karena kami menyadari dari BNPT sudah ada banyak kegiatan dari kementerian sosialisasi. Nah, kami ambil bagian yang mungkin belum dilakukan oleh pemerintah. Jadi kami bersama kawan-kawan membuka hotline pengaduan, kita mengadakan sosialisasi ke sekolah, ke kampus yang sesuai dengan ada jaringan kami. Nah, laporan yang sudah kita terima baru nanti kita ada yang kedua, identifikasi. Kita identifikasi laporan yang masuk ini apa dari latar kalangan pelajar, mahasiswa, kalangan buruh, ada kalangan dosen, ada kalangan kaprodi, bahkan ada wakil rektor ada. Jadi kita identifikasi. Nah, ternyata kalau sudah kita identifikasi ternyata ini positif, ternyata masuk NII. Baru kita rehabilitasi atau reedukasi, reideologi kembali orang yang sudah terpapar bagaimana kita kembalikan. Nah, ini yang menarik memang karena dalam proses rehabilitasi ini kan memang menurut saya negara belum mengambil hal ini karena dalam proses kalau di BNPT ada namanya deradikalisasi. Itu yang masuk dalam program DERAT ini adalah orang-orang yang sudah menjadi teroris atau ex narapidana terorisme. Kalau NII belum masuk ke sana, makanya kami bagian ini karena memang NII ini dianggap belum jadi teroris, hanya sebuah paham, pemikiran, dan memang dalam undang-undang terorisme ini belum bisa ditangkap orang yang dari pemikiran ini. Makanya dari sini baru terbentuk lah nantinya. Nah, ini kan ya akarnya, akar dari pohon, akar, batang, buahnya terorisme, intoleransi, radikalisme ini kan menjadi pemicu orang akan menjadi satu langkah lagi menjadi teroris. Iya, dan tadi juga Pak Ken sempat menyatakan bahwa yang ikut dalam NII ini tuh berbagai latar belakang, bahkan dari mulai mahasiswa kedokteran, rektor, kaprodi, universitas Islam hingga pegawai BUMN bahkan. Nah, ini tuh sebenarnya mereka memiliki latar belakang yang berbeda dengan mungkin edukasi yang sebenarnya cukup tinggi, tapi kenapa mereka juga masih terpapar paham radikalisme ini? Semangat untuk belajar tapi mungkin kurang kritis. Jadi hero dalam belajarnya itu sangat tinggi, tapi tidak diikuti dengan literasi yang baik, dengan guru yang langsung. Biasanya dapat materi-materi dari medsos, nonton tayangan-tayangan ustadz-ustadz yang dianggap menjadi panutan, tapi ternyata disitulah muncul awal pertama kali intoleransi. Pokoknya merasa paling benar, yang lain salah. Jadi mudah menyalahkan kelompok lain, itu sih intoleransi. Baru ketika sudah ini masuk naik level, jadi radikal, dia akan bergabung dan selangkah lagi ya jadi teroris. Iya, memang edukasi juga sangat penting. Dari BNPT juga sudah edukasi dari berbagai macam lembaga gitu ya Pak. Namun ada saja Pak radikalisme juga pasti di luar bahwa yang menyatakan ini tuh bukan radikalisme, bukan teroris, ini hanya stigmatisasi dari pemerintah. Banyak yang masih belum mengetahui bahwa ini tuh beneran ada radikalisme di Indonesia gitu ya Pak. Ini tantangan kita. Bahkan saya sering dicap sebagai agen Islamofobia karena dianggap mengkampanyekan bahwa ini orang Islam kok menolak negara Islam, orang Islam menolak khilafah. Padahal ini fakta terjadi. Bahkan bukan hanya kesesatan saja. Ini saya sebut sebagai tragedi kemanusiaan atas nama agama. Anak muda yang ingin belajar agama ketemu dengan guru yang salah, akhirnya yang tersesat bukan hanya yang menjadi korban, bukan hanya anak. Orang yang sudah bergabung akhirnya putus sekolah, putus kuliah, putus kerja, bahkan yang banyak hilang dari rumah, akhirnya keluarga menjadi korban. Lingkungan juga menjadi korban. Beberapa kasus anak yang bergabung ini pasti kan awal-awalnya menipu orang tuanya, kehilangan barang, nabrakin motor, nabrakin mobil, orang tua hasilnya mengganti sejumlah dana. Dan banyak anak yang hilang ini, orang tua mengatakan, anak saya itu anak yang pinter, padahal anak saya hafiz Quran, nggak mungkin direkrut. Tapi ternyata faktanya anaknya satu-satunya hilang. Akhirnya keluarga juga menjadi korban. Lingkungan, sekolah, kampus ini juga menjadi korban. Tempat kerja. Karena paham pemikiran yang ada dalam dirinya ini bukan hanya untuk dirinya, kan dianggap sebuah kebenaran. Dianggap didakwahkan kepada orang lain, harus kan, wajib. Yang harus sampaikan ngerekrut orang lagi. Dan ini seperti virus, seperti multi level marketing juga menyebar. Jadi nanti orang yang sudah bergabung di sana harus ngerekrut 1, ngerekrut 5, ngerekrut 10. Jadi kalau mereka rekrut ini akan ada hadiah sendiri? Hadiahnya sebenarnya tidak secara langsung. Misalnya di sana kan ada sebuah struktur negara, RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur sampai presiden. Gajinya naik. Gajinya misalnya 1 juta, infaknya 100 juta. Ikut naik maksudnya ke bawah. Oke. Jadi hanya iming-iming nanti ketika negara Islam menang akan menjabat jabatan tertentu, negara ini akan damai. Ya, mereka mengklaim punya wilayah tapi masih numpang di NKRI juga. Iya, masih anggota NKRI juga. Jadi sebenarnya negara bayang-bayang sebenarnya. Nah,
dari mulai latar belakang yang beda, bahkan tadi juga bilang hafiz Quran 30, berarti kan sebenarnya ia memiliki otak yang cerdas gitu ya Pak. Dari cara pemikirannya logis juga. Tapi berarti ini semua nggak cukup. Nah, apa sih yang bisa menjadi pegangan kita untuk kita melawan paparan radikalisme ini? Kita harus banyak literasi, banyak membaca, dan jangan taklid buta. Artinya bahwa menganggap bahwa yang kita ikuti pasti benar. Harus banyak literasi, itu yang paling penting. Karena paham ini muncul ketika kita sudah menganggap satu kelompok ini paling benar, bahwa yang lain salah semua. Nah ini yang bahaya. Jadi ketika mendapatkan informasi ya harus disaring, dicek, recheck, jangan sampai kita menjadi korban hoax atau menjadi pelaku karena turut menyebarkan informasi. Karena hari ini jujur, informasi yang masuk ke kita kan lewat banyak lewat sosial media. Ke kita itu begitu cepat. Di samping yang positif, yang negatif juga mengikuti. Nah, kadang-kadang konten-konten hoax ini kadang yang menyebarkan kadang juga tokoh-tokoh agama, itu yang juga bisa menjadi persoalan. Yang kita pun susah untuk memfilter. Kadang-kadang saya tanya juga, ini hoax apa bukan? Karena ini karya jurnalistik, kadang-kadang di CCTV ada ayatnya lagi. Itu dia tuh, karena kan kalau kita scrolling di sosial media, kita buka berita, kita juga nggak bisa dari narasumbernya sudah terpercaya nih, jadi kita langsung percaya. Berarti emang semuanya tetap harus dicek, recheck, pahamin juga lebih perdalam masalah literasi. Nah kalau kita balik nih Pak ke NII Crisis Center, tadi juga terakhir Pak Ken bilang Pak Ken keluar tahun 2003, anggotanya udah banyak banget. Berarti kan ini udah sampai akar ke bawah, udah sangat dalam. Nah bagaimana peran Pak Ken dan juga NII Crisis Center ini untuk menyusun strategi gitu agar memangkas akar-akar yang udah bertumbuh subur ini? Ya, kami dengan kawan-kawan ini berusaha semampu kami. Selama ini kita bukan hanya lewat kegiatan seminar kebangsaan atau diskusi kebangsaan, kami juga lewat olahraga, lewat kesenian, kearifan lokal. Ini kan selama ini yang mau mereka habiskan, dianggap ini bid'ah, ini syirik. Ya awalnya dari situ. Jadi kita mengembalikan kearifan lokal ini, bahwa ini bukanlah bid'ah, ini adalah jembatan komunikasi antara masyarakat dengan aparat, dengan negara, bagaimana supaya kita bisa berkomunikasi. Karena ini yang mau dihancurkan oleh mereka. Mereka menganggap bahwa yang terjadi saat ini semuanya bid'ah, semuanya togut, semuanya syirik. Pokoknya yang benar hanya mereka. Lah, ini yang kita lakukan. Jadi kampanye-kampanye kebinekaan bahwa kita ini sejatinya tidak ada persoalan antar agama apapun. Lah tema-tema ini yang sekarang kita kampanyekan, bagaimana supaya kita bisa hidup berdampingan walaupun latar belakang kita berbeda. Karena selama ini kan menganggap bahwa surga itu hanya milik Islam. Padahal kita tidak berhak menjadi hakim atas keyakinan orang lain. Ya orang kita juga mengimani kok kitab suci agama lain, Taurat, Injil, Zabur. Kita mengimani nabi dari Adam sampai Nabi Muhammad, bahkan jumlah nabi ada 100 sekian ribu. Ada nabi yang tidak tercatat dalam kitab suci. Artinya ada utusan Tuhan yang tidak tertulis, dan bisa jadi mereka itu bisa jadi ada di sekitar kita, atau mungkin penyampaian karena kita tidak menyadari, karena kurang diskusi. Selama ini kan kita selalu berbeda pandangan karena kita tidak pernah duduk bersama, tidak ngobrol bersama. Jadi kita suzon, itu salah, itu nggak benar, hanya kita yang benar lah. Ya, sekarang kita berusaha bagaimana mempersatukan. Kita sering undang teman-teman yang dari Hindu, yang Nasrani, yang dari Konghucu, yang Buddha. Ternyata berarti target marketnya bukan hanya agama Islam, Pak? Yang direkrut bukan hanya agama Islam. Kita kan bicara negara. Berarti yang mengayomi seluruh yang ada di negara, apapun agamanya. Kan dianggap agama itu hanya menjadi perekat. Jadi mereka yang dibicarakan din itu adalah negara, bukan agama. Jadi mereka bicara lebih luas lagi. Agama masing-masing punya kitab suci, berarti nanti ada negara Islam, negara Kristen, jadi hanya menurut mereka Islam yang paling benar. Pokoknya semua orang harus mengikuti konsep negara Islam yang mereka bangun, yang dalam sejarah sudah diproklamirkan oleh Kartosuwiryo 1949. Jadi memang sejatinya NII itu adalah ibu kandung dari kelompok teroris di Indonesia. Ditambah paham transnasional, Salafi Wahabi. Ini juga sudah banyak rilis dari Densus, dari BNPT, bahwa sumber terorisme kalau nggak NII ya Salafi Wahabi, pemikiran-pemikiran itu. Nah tapi kan dengan Pak Ken sekarang memiliki NII Crisis Center bersama dengan teman-teman, ini kan merupakan suatu langkah besar. Nah, saya yakin pasti selama perjalanan ini banyak sekali ancaman, banyak sekali gangguan. Ini seperti apa Pak menghadapinya? Ancaman sampai saat ini masih banyak. Ya mungkin mereka marah karena ketika modusnya dibongkar, gerakan mereka semakin sempit. Kita ngerekrut
ternyata masyarakat sudah tahu, wah ini yang mengajarkan aliran sesat, sehingga ya mereka mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya intervensi. Beberapa kegiatan di kampusnya mau dibom lah, terus kita juga pernah secara fisik dikejar-kejar juga. Tapi saya rasa setiap aktivitas ada risikonya, apalagi kita membuat sebuah jaringan yang memang terstruktur, yang memang membahayakan negara, ya risiko. Tapi menurut saya, kalau kita yang tahu masalah aja diam, bagaimana masyarakat lain yang tidak tahu persoalan, yang menganggap ini hanya isapan jempol, ini adalah konspirasi. Dengan begitu mereka justru akan semakin berkembang, semakin lebar. Oke, mungkin sambil biar lebih santai mungkin bisa sambil diminum kopinya Pak. Siap. Karena kita di Cafe Toleransi, silakan minum kopi. Nah, dulu Pak Ken bisa merekrut berapa orang total? Yang kita rekrut banyak, dan ada kalau yang Pak Ken sendiri deh. Saya waktu itu ngerekrut, waktu dapat penghargaan puluhan, dan ada orang yang tidak saya rekrut langsung. Jadi saya ngerekrut terus ngerekrut lagi. Jadi kita anggap sebagai anak kita yang lain, walaupun tidak secara langsung cicit. Ya. Cara ngerekrutnya gimana Pak? Sampai coba contohin gitu. Coba contohin ke saya. Cara ngerekrutnya gimana? Dialog saja, dialog yang hal-hal simpel. Jadi ketika kita sudah satu hobi misalnya, sudah merasa nyaman, nanti tinggal ada muncul pertanyaan-pertanyaan. Bagus mana ciptaan manusia sama ciptaan Allah misalnya. Otomatis menjawab bagus mana Quran dengan Pancasila. Bagus mana negara Islam dengan negara kafir. Bagus mana pemimpin kita, presiden kita dengan Rasulullah. Ya, kalau milih pasti akan terjebak. Nah, ketika sudah memilih, baru nanti ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Misalnya, kamu kan umat Islam, berarti harus tahu dong sejarah Nabi. Karena Nabi Muhammad itu ibarat mobil, itu sopirnya yang kelak akan memberi syafaat kita. Jadi harus tahu sejarah Nabi. Ditanya, Nabi Muhammad lahir dan besar negara mana? Mekah. Mekah kan sebuah negara, berarti ada yang mimpin. Siapa pemimpin Mekah ketika Nabi lahir dan besar di sana? Ini banyak anak-anak muda nggak tahu sejarah ini. Saya juga. Saya tahu, cuma mendengar, cuma kan nggak namanya Abu Jahal. Abu itu bapak, Jahal itu bodoh. Berarti nama asli apa nama julukan? Berarti akan ada. Jadi satu korban ditanya 5 orang, dan biasanya perekrut itu kalau nggak bisa jawab tanya yang lain. Oh iya, Mas Ken ini KTP-nya Islam kok nggak ngerti sejarah Nabi, didonkan mentalnya, dijatuhkan mental supaya dia malu, dia KTP Islam. Kadang malah sempat nyebut, lihat KTP-nya Islam nggak ngerti sejarah Nabi, padahal sejarah Nabi itu sangat penting umat Islam. Jadi dia akan didaunkan nanti mentalnya, seakan-akan dia nggak tahu apa tentang agamanya. Abu Jahal berada di Mekah. Itu kan sebuah negara, berarti berbicara peraturan. Abu Jahal itu peraturannya yang sesuai atau melawan hukum Allah? Melawan. Coba satu aturan yang melawan hukum Allah, tunjukkan. Berzina nggak boleh, berjudi nggak boleh, minuman keras nggak boleh. Oke, dulu melegalkan peraturan yang melawan hukum Allah disebut Abu Jahal dan disebut jahiliyah masanya. Pertanyaan jebakan. Hukum Allah berlaku sepanjang masa nggak? Kalau memang berlaku sepanjang masa, bila hari ini ada sebuah negara yang undang-undangnya melawan hukum Allah, pantas nggak disebut Abu Jahal masa kini dan jahiliyah modern? Di Indonesia itu ada minuman keras. Kalau sudah tersebar toko-toko, pabriknya diizinkan pemerintah nggak? Pemerintah melawan hukum Allah nggak? Saya udah paham. Disudutkannya seperti itu, saya aja tidak direkrut tapi merasa bisa diputar pemikirannya sampai seperti itu ya. Jadi sampai korban mengatakan, oh ya berarti saya berada di sebuah negara yang undang-undangnya melawan hukum Allah. Jadi mereka nanti ditanya lagi, umat Islam sumber dari segala sumber hukum apa? Quran. Republik Indonesia sumber dari segala sumber hukum apa? Pancasila. Coba ucap syahadat, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada hukum selain hukum Allah. Ini masih punya 2 sumber hukum loh. Berarti masih bermain-main syahadatnya dengan Allah. Belum sah. Menduakan Allah, selingkuh bahasanya kan. Berarti belum sah syahadatnya. Kalau dosa zina, dosa mencuri, itu masih ditanya dihisab. Kenapa mencuri? Lapar ya Allah. Kalau menyekutukan Allah, menduakan Allah, dosa yang tidak diampuni. Makanya harus bersyahadat ulang. Oke. Ternyata serem itu ya. Bahkan sebenarnya jago banget saat itu ngerekrut orang. Jadi makanya kami tidak menyalahkan korban yang kesana ya tadi, karena hasil dari pengkondisian. Karena itu diskusi yang cukup berat ya. Ya anak-anak muda diajak diskusi kan seneng. Apalagi mereka punya pemikiran yang mereka bisa keluarin, tapi ternyata pemahaman mereka tidak sedalam itu. Nah,
Pak Ken tuh pernah juga menyampaikan nih bahwa ada mantan anggota NII yang merasa kalau radikalisme dan teroris ini seperti peternakan. Jadi merawat, memanfaatkan. Nah pertanyaannya sebenarnya siapa yang merawat, siapa yang memanfaatkan, dan sebenarnya kepentingan mereka ini apa? Karena teman-teman ini melihat ini kok ada pembiaran. Padahal ini jelas bahwa ini negara Islam. Makar mendirikan negara dalam sebuah negara kan dilarang. Dilarang oleh agama, dilarang oleh negara. Tapi kok sampai sekarang mereka masih eksis. Bahkan mereka punya pesantren yang terbesar di Asia Tenggara. Di Al Zaitun, luasnya 1.200 hektar. Dan ini tidak ditindak negara. Walaupun ketika kita menanyakan kepada aparat, ternyata belum ada payung hukum. Teman-teman melihatnya ini pasti ada konspirasi. Ada yang memelihara. Ada yang kasih makan, ada yang memanfaatkan. Karena memang menurut kawan-kawan ini kan dalam dunia politik, siapa yang punya masa besar pasti akan diperhitungkan oleh partai politik. Sehingga teman-teman lihat pasti ada yang memelihara. Tapi kalau saya melihat lebih dalam lagi, memang negara ini belum ada regulasi yang menangkap sebuah paham, yang menindak sebuah paham. Kecuali ya terorisme kan sudah melakukan tindakan. Sudah ada aksinya. Kalau misalnya pun ditangkap dengan pasal makar, mendirikan negara dan mereka belum punya KTP, belum punya lambang negara, itu negaranya negara angan-angan. Jadi memang kita jelaskan kepada kawan-kawan, ya ini memang negara kita secara payung hukumnya masih lemah. Makanya kita dorong kalau bisa ada sebuah regulasi yang melarang sebuah paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Seperti komunis kalau perlu. Ya meskipun saya yakin mungkin negara juga sudah muter bagaimana caranya bisa ada payung hukum. Cuma memang nyatanya agak sulit kalau belum ada aksinya ya Pak kalau sekarang. Dan saya melihat juga negara terlalu hati-hati karena takut nanti dianggap negara ini anti-Islam misalnya. Oke, mungkin perbanyak edukasi penting, literasi. Dan ada juga nih Pak, dugaan kalau NII ini melakukan penggalangan dana berkedok donasi yatim piatu bisa lewat aplikasi WhatsApp. Nah ini ada kaitannya nggak sih dengan kasus lembaga penghimpunan dana umat yang beberapa waktu lalu sempat ramai ACT? Nah ini kedok seperti ini jadi cara jitu kah untuk mereka mendapatkan dana, dan mendapatkan dana kan tidak dalam jumlah yang kecil Pak, ini kan dalam jumlah yang besar gitu. Ini seperti apa cara mereka? Mereka itu dulu ketika saya dan kawan-kawan bergabung menggunakan pola-pola kriminal, dan karena dianggap berbahaya dengan aparat keamanan, mereka merubah, bikin yayasan yatim piatu, yayasan duafa, dan ternyata hasil lebih besar. Artinya dengan keamanan yang bagus, mereka hasil besar, dan ini ternyata dianggap bagus dan dilanjutkan. Dulu kalau pernah dengar modus kita dan kawan-kawan itu, kalau ada berita di TV, di koran, pembantu baru kerja 1 hari gasak harta majikan, itu dulu kerjaan kawan-kawan itu. Jadi kalau kita butuh dana besar, palsuin KTP, ijazah kartu keluarga 5 orang, kita beli koran yang banyak lowongan pembantu, masukin komplek-komplek yang elit, Pondok Indah, Permata Hijau, Kalibata, Pejaten. Gak usah 1 minggu 1 bulan, 1 hari majikan pergi, anak sekolah telepon, Abi rumah kosong, kita bawa mobil, kalau perlu bawa truk. Ini harta orang kafir nggak apa-apa. Jadi harta orang di luar kelompok itu dianggap halal. Dalam kondisi perang namanya fa'i atau ghanimah. Jadi harta musuh bisa dipakai untuk perjuangan. Gimana nggak takut sekarang kalau merekrut ART Pak? Kalau ternyata 1 hari bisa diambil hartanya. Kalau sekarang sudah seleksi. Kalau dulu hanya modal KTP palsu, ijazah palsu dan KK palsu, dulu dibikin Jatinegara 1 jam selesai, itu bagus. Kalau sekarang syaratnya kayaknya lebih ketat. Ada yang sudah menikah, ada surat nikah dan lain sebagainya. Jadi cara untuk mengumpulkan dananya banyak, dari mulai masuk ke ART, sekarang juga lewat dana lewat WhatsApp, di broadcast ke grup-grup obrolan. Pernah lihat nggak? Gitu. Kalau di ATM, di food court, pom bensin, di halte busway, ada perempuan berjilbab rapi bawa proposal, Bapak kami dari yayasan ini, di depan ATM. Ini Mbak surat tugasnya, ini company profilnya, kartu nama Bapak mau nyumbang berapa. Kalau perlu menjadi donatur per bulan. Oh ya, sering. Itu dipastikan kelompok ini. Dan itu juga waktu itu sudah kita publish dan banyak orang jadi tahu. Akhirnya mereka bikin yayasan ini lewat media sosial, lewat Facebook, Instagram, lewat WhatsApp. Jadi kalau tiba-tiba ada WhatsApp, kami dari Yayasan Yatim Piatu A, B, C, D, ya barangkali salah satu jaringan ini. Karena mereka cukup lihai. Dan beberapa waktu lalu di Lampung ada 6.200 kotak amal yang digunakan untuk jaringan malah terorisme. Jadi mereka bikin kotak amal, ditaruh di minimarket, di rumah makan, di restoran. Dan ini hasilnya cukup besar. Mereka tahu orang Indonesia itu baik-baik. Orang Indonesia itu dermawan. Nggak peduli mau buat apa, yang penting saya beramal. Iya. Di pemikiran saya pun sebenarnya seperti itu. Ya udah, kalaupun ini buat apa, yang penting niat saya beramal. Padahal sebenarnya secara langsung membantu membesarkan mereka.
Itu yang harus. Ya, mereka orang cerdas nih, orang bagus, pintar-pintar secara organisasi. Nah kalau tadi Pak Ken udah bilang penggalangan dananya lewat kotak amal, lewat yayasan, ada nggak sih tapi lembaga penghimpunan dana yang benar membantu secara mungkin per bulan dan menjadi backingan mereka nih untuk membesarkan si paham ini? Informasinya ada, tapi dari internal mereka saja, ini juga cukup besar hasilnya loh. Tadi dari hasil infak mereka ada 9 pos keuangan. Terus hari dari faid, rampokan-rampokan tadi yang mereka katakan bahwa ini adalah kondisi perang, boleh mencuri, boleh ngerampok. Ini juga cukup banyak. Dulu Jakarta saja untuk infak ibu kota negara di Indramayu Jawa Barat, Al Zaitun, itu sekitar 14 miliar satu bulan. 14 miliar satu bulan. Ya. Pantesan mungkin banyak sekali yang sudah tergabung, terus kucuran uangnya tiba-tiba jadi banyak, uang pribadi juga jadi banyak. Ini mungkin karena hasil rekrutan banyak dan hasilnya makin meningkat gitu ya Pak berarti? Ya, di samping itu juga ada anggota yang sampai jual tanah, jual rumahnya untuk diinfakkan ke negara Islam. Wah, ini terlalu tercuci karena saking otaknya. semangatnya bahwa negara Islam akan segera menang. Jadi mereka harus mengorbankan semua yang dia miliki. Ada namanya kirot juga, pinjaman warga kepada negara, ada yang sampai kiloan emas juga ada. Oh jadi sebagai anggota NII kita bisa minjam juga dananya? Meminjamkan dana kepada negara. Oh meminjamkan dana. Iya, walaupun sampai sekarang nggak ada yang balik duitnya. Tapi mereka ikhlas karena kan ini merupakan sebuah apa tuh Pak istilahnya kalau antara ikhlas dan terpaksa karena sugesti tadi ayat-ayat tadi. Oke. Nah terakhir nih Pak. Kan Pak Ken juga di sini sudah cukup lama dengan niatan untuk memberantas paham-paham ini. Apa sih sebenarnya yang ingin Crisis Center ini raih ke depannya? Kami pada dasarnya hanya untuk menyelamatkan teman-teman yang di dalam awalnya. Tapi ternyata begitu share ke media sosial, banyak sekali laporan yang masuk. Kami ingin memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ini ada loh, ini fakta. Dan ini terjadi. Kalau kita tidak waspada, keluarga kita, lingkungan kita akan bisa terpapar ke sana. Karena memang apalagi di zaman media sosial ini, tidak mustahil. Kadang orang-orang terdekat kita sampai terpapar. Saya pernah nangani ada orang yang sampai 16 tahun terpapar, istrinya, suaminya nggak tahu. Jadi kalau pakai perkumpulan... Jadi ada namanya anggota pasif. Jadi kebetulan istrinya itu seorang bidan, suaminya pengusaha. Padahal setiap bulan dikasih uang belanja 10 juta. Dikasih mobil, dikasih tempat praktek. Tahu-tahu tiba-tiba ada debt collector datang ke rumah, katanya istrinya menggadaikan sertifikat senilai 200 juta. Ketika di sidang ternyata dia terpapar NII. Saya nanya lah, kamu kan setiap hari di rumah ketemu keluarga, saya menjadi anggota pasif. Tapi kalau ada pertemuan-pertemuan saya dukung dana. Jadi pelajaran-pelajaran doktrin-doktrin disampaikan lewat WhatsApp, lewat media sosial. Terus saya tanya, selama 16 tahun kan sampai punya anak, bagaimana memposisikan? Suami kan dianggap kafir karena belum baiat. Ketika berhubungan suami istri bagaimana? Dia menjawab, ya saya menganggap sedang berhubungan dengan binatang. Karena suaminya kan kafir. Orang kafir seperti binatang. Padahal 16 tahun mereka berumah tangga udah punya anak. Jadi macam-macam laporan yang datang ke kita. Ya kebanyakan ya anaknya ada yang hilang, ada yang tiba-tiba berubah, mengkafirkan semua orang. Ya, tapi ini menjadi perhatian masyarakat bahwa kita harus waspada, jangan pernah merasa aman. Karena ketika merasa aman itu adalah bahaya paling besar yang kita mudah lena, kita Ya, terima kasih banyak Pak. Mungkin kalau misalnya tadi dirangkum sedikit gitu ya. Ini udah seperti virus di mana-mana. Orang terdekat kita juga bisa kena, bahkan kitanya sendiri juga tidak sadar bahwa itu sebuah virus. Jadi kita harus perbanyak literasi sobat damai, kita harus perbanyak edukasi juga bahwa berita informasi yang kita terima ini harus kita sterilisasi lagi. Dan ada yang hal penting, yang waras jangan diam. Kalau kita yang waras diam, mereka itu akan semakin merajalela. Jumlah mereka tidak banyak, tapi mereka sangat berisik. Misalnya di grup WhatsApp, anggota 500 orang, yang radikal paling 1-2 orang saja. Tapi 1-2 orang menyebar hoax terus-terusan, kadang-kadang sampai ngelihatnya enak. Karena didiamkan, yang lain akhirnya jangan-jangan benar. Akhirnya beberapa anggota grup akhirnya terpapar juga. Jadi mulai intoleran, akhirnya radikal. Jadi ya kita berharap negara juga hadir, dalam hal untuk pencegahan masalah radikalisme ini, kementerian, lembaga, BNPT, kita harap sinergi
untuk bersama-sama, dan kita berharap dari masyarakat juga turut membantu sesuai bidang yang kita bisa, supaya paling enggak ruang gerak mereka semakin sempit. Dan yang terpenting negara kalau bisa membuat regulasi yang melarang semua paham yang bertentangan dengan Pancasila. Larangan NI, larangan Salafi Wahabi, agar masyarakat yang banyak itu terselamatkan. Kalau tidak, ini akan terus ada, kita hanya monitor. Sementara mereka sebentar lagi naik level, yang akan bisa menjadi pelaku lone wolf. Ini yang bahaya sekali. Ya mungkin buat Sobat Damai juga kalau berpikir apa yang bisa dibantu, yang mungkin lebih tepatnya lebih baik membantu diri sendiri juga dan orang-orang terdekat. Paling benar seperti itu. Karena kalau kita berbicara tentang ancaman terorisme dan radikalisme, ancaman tersebut dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan menyasar siapa saja. Tidak cukup hanya dengan punya kewaspadaan diri, tapi kita juga harus meningkatkan ketahanan ideologi yang mumpuni agar kita bisa terhindar dari paham radikalisme. Ini fakta, bukan sebuah mitos, karena jika kita kurang edukasi, kita akan mempertanyakan apakah ini sebuah fakta. Namun nyatanya paham radikalisme ini adalah sebuah fakta, jadi kita pun juga harus perbanyak informasi dan literasi. Terima kasih loh Pak Ken atas waktunya. Sama-sama. Dan informasi yang sangat berguna juga untuk kita dan juga Sobat Damai. Terima kasih. Tapi jangan diambil aja tadi ya, materi doktrin tadi ya. Cukup masuk. Terima kasih juga Sobat Damai. Kita pamit undur diri dulu. Saya Anjana Demira bersama dengan Ken Setiawan dari NI Crisis Center. Salam damai dan salam Indonesia Satria.